Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kalau Bapak bilang gimana kabarnya hari ini, kamu jawab alhamdulillah luar biasa, ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, hari ini kita kembali lagi belajar dengan Bapak ya, di pertemuan ketiga, masih tentang materinya tentang pelestarian alam dan menjaga lingkungan. Namun sebelumnya seperti biasa, Bapak akan mengabsen dulu ya kehadiran kamu di kelas 8. Boleh minta absennya kemana? Ini absennya ada? Absen kelas. Desti. Juli. Terus Gaisan. Gumilar. Gina. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya semuanya sudah hadir. Untuk teman-teman kamu yang sakit, kita doakan supaya sakitnya lekas sembuh ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Untuk mengawali lagi pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh KM. Pimpin, Jaisan. Sebelum kita mulai, kita berlagak mulai. Lanjutkan dengan baca satu surat ya. Kita baca satu surat. Suratnya adalah surat Al-Fil saja ya. Bisa kan? Atau surat Ad-Duha aja ya, biar agak panjang. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal wajadaka a'ilah fa'aghna fa'amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya. Tadi absen sudah ya. Terus baca doa juga sudah. Sekarang kita masuk ke pelajarannya. Siap untuk belajar anak-anakku semua? Ya. Pelajarannya untuk hari ini adalah pelajaran masih tentang
inspirasi Al-Quran, melestarikan lingkungan, dan menjaga alam. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah membuat sebuah produk ya, atau membuat sebuah produk atau video ataupun poster yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan menjaga alam sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kamu semuanya ya. Jadi Bapak sudah mengetahui kemampuan kamu di kelas ya. Masing-masing Bapak tahu yang sukanya praktek ya, atau menggunakan fisik Bapak sudah tahu, yang biasa membaca juga Bapak tahu, yang suka nonton juga Bapak tahu ya. Nah, makanya Bapak kelompokkan seperti ini ya. Jadi kelompok ini ada 5 kelompok. Ini kelompok 1 dipimpin oleh Ajam ya, yang kedua kelompok yang dipimpin oleh Juli, yang ketiga kelompok dipimpin oleh Desti, yang kelompok di belakang itu oleh Gina, dan ini oleh Gumilar ya. Yaitu masing-masing kelompok nanti mungkin dari Bapak ada tugas setelah Bapak menerangkan materi tentang melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Nah, sebelum kepada tujuan pembelajaran tersebut, jadi Bapak akan menerangkan dulu materinya supaya kamu paham ya. Materinya adalah tentang melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Ya. Nah, ini slide ini Bapak buat supaya memudahkan pembelajaran, supaya kamu bisa lebih fokus ya dalam pelajaran ini. Mari kita pelajari bagaimana Al-Quran memberikan inspirasi untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Mensyukuri nikmat dengan melestarikan alam. Nah, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita semua bertanggung jawab atas kerusakan alam, baik produsen maupun konsumen. Seperti gerakan tanpa plastik. Nah, hindari penggunaan plastik sekali pakai untuk mengurangi sampah dan menjaga kelestarian alam. Ya. Nah, ini kerusakan alam dan sosial. Ada beberapa istilah, 1 al-fasad, yang kedua pencemaran alam, yang ketiga penghancuran alam, dan keempat kerusakan sosial. Nah, ini ada poin-poin kerusakan alam. Yang pertama adalah al-fasad. Ini bahasa Arab ya, al-fasad, yang artinya itu adalah kerusakan. Jadi di sini kerusakan alam di sini adalah kerusakan alam dan sosial yang disilakan dengan al-fasad. Itu ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nah, selanjutnya ada penghancuran alam. Nah, ini adalah daerah bekas pertambangan yang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi ada beberapa pengusaha yang bergerak dalam wilayah pertambangan. Tahu pertambangan ya? Pertambangan itu kan digali terus ya. Nah, itu menimbulkan bekasnya. Bekasnya itu ya tidak bisa dimanfaatkan lagi karena udah menjadi jadi tidak bisa dipakai lagi atau tidak bisa digali lagi gitu pertambangannya kalau sudah didapatkan. Nah, itu kan menjadi kerusakan alam ya. Nah, selanjutnya pencemaran alam. Nah, ini polusi udara yang menyebabkan alam tidak layak dihuni. Nah, seperti asap kendaraan bermotor, terus asap kebulannya sampah dan sebagainya. Tapi yang utamanya adalah polusi udara ya, polusi dari kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya kerusakan sosial, bencana sosial seperti kerusuhan, peperangan, dan korupsi. Nah, kenapa berdampak kepada sosial? Karena ketika misalkan alam ini hancur, misal satu contoh misalkan banjir aja ya. Banjir itu kan berdampak ya pada kerusuhan. Ketika banjir, orang-orang hartanya sudah tidak ada ya. Terus tidak adanya perhatian dari pemerintah, sehingga masyarakat itu melakukan
aksi-aksi yang kesananya ya bisa tindakan kerasnya. Jadi protes-protes yang mengarah kepada kriminalitas bisa saja terjadi gitu ya. Misalkan penjarahan ke toko dan sebagainya karena tidak ada makanan, bisa saja. Terus juga peperangan atau korupsi. Korupsi kalau misalkan di wilayah pertambangan juga bisa ya itu. Jadi kan satu daerah misalkan ada tambang emas, itu diambil emasnya, tetapi tidak memberikan sesuatu atau memberikan keuntungan kepada pemerintah, tidak membayar pajaknya ataupun tidak memberikan hasil sebagiannya ke pemerintah kan nggak ada, terus diambil oleh sekelompok orang yang korupsi oleh pejabat-pejabat pemerintah. Itu terjadi bisa ya. Itu kerusakan sosial. Selanjutnya, nah ini perilaku manusia dan kerusakan alam. Nah, di sini ada keimanan dan tanggung jawab. Jadi orang beriman tidak akan merusak alam karena sadar akan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Ya. Jadi semua orang itu kan pasti ada pertanggungjawabannya. Kamu membuang sampah di sungai itu pasti ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat yang mengakibatkan banjir. Ketika banjir, nah itu nanti akan diperhitungkan di akhiratnya. Nah, itu. Jadi orang beriman pasti tidak akan melakukan kerusakan alam. Yang kedua, eksploitasi alam. Nah ini ya, manakala tidak menjaga kelestarian alam, melakukan maksiat dan melawan hukum Allah. Jadi perilaku manusia itu ya gitu, merusak alam, mengeksploitasi alam. Contoh misalkan ada di Sidoarjo ya, lumpur Sidoarjo. Itu kan digali menghasilkan gas, tapi kan merusak alam lingkungan sehingga hampir setengah kecamatan semuanya terendam oleh lumpur, gitu ya. Nah itu adalah eksploitasi alam. Nah itu dampak buruk kerusakan alam dirasakan manusia seperti polusi dan perubahan iklim. Nah sekarang juga sudah terjadi. Kalau dulu mah di daerah perkampungan kan tidak panasnya, nah tidak panas. Tapi sekarang mah di perkampungan juga sudah mulai panas. Gitu. Nah kalau kota udah jelas panas, polusi, ya nggak enak lah gitu ya. Udara itu nggak enak. Gitu. Nah itu adalah perubahan iklim. Terus hujan dan panas juga tidak teratur, tidak seperti dulu ya. Hujan biasanya di bulan Desember, ya Oktober, November, Desember, sekarang mah Januari juga hujan. Gitu. Itu kan perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim yang akibat dari dari polusi. Ya. Polusi lalu menjadikan iklim itu berubah. Nah itu dampak buruknya. Selanjutnya, nah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam sebagai rezeki. Apa saja? Satu, hujan ya. Allah menurunkan hujan untuk menumbuhkan tanaman. Nah, terus yang kedua laut dan sungai ya. Terus yang ketiga hewan. Itu rezeki kan buat kita. Rezeki karena tanpa hujan kita bisa hidup nggak? Tidak. Sawah kalau tidak ada hujan kering gitu ya. Kamu tidak bisa makan nasi nanti. Nah sama laut dan sungai juga ya, dan hewan juga. Nah, masa kamu makan cuma nasinya aja kan? Kan harus ada sama lauk pauknya. Nah itu lauk pauknya ada di sungai dan juga hewan gitu ya. Atau tumbuh-tumbuhan yang lain ya, sayur mayur dan sebagainya. Nah selanjutnya pemanfaatan alam yang bertanggung jawab itu adalah satu, meningkatkan produksi. Manusia dapat mengolah alam untuk meningkatkan produksi makanan. Nah, ini dimanfaatkan ya. Jadi seperti misalkan dari ikan yang ada di laut dimanfaatkan untuk bisa dijual terus dimakan ya oleh kita. Misalkan di kemasan-kemasan kaleng ya, misal seperti sarden kayak gitunya. Terus misalkan juga sayur mayur yang ada yang di perkampungan kan ada kangkung dan sebagainya. Nah itu bisa diproduksi ya untuk makanan kita. Selanjutnya konservasi laut untuk menjaga persediaan ikan sebagai sumber makanan. Jadi dijaga laut itu ya. Jadi dijaga, ekosistemnya dijaga sehingga
ikan-ikan yang ada di laut itu bisa dijadikan sumber makanan bagi kita. Selanjutnya, distribusi makanan. Manusia memanfaatkan alam sebagai sarana transportasi untuk mendistribusikan makanan. Nah, jadi ketika ada di laut ada ikan, lalu didistribusikan dengan sarana transportasi ke daerah-daerah gitu ya. Nah, kamu bisa makan ikan kan nggak langsung ke laut kan? Nah, tapi di mana? Di pasar. Siapa yang mendistribusikannya? Yaitu ada melalui pedagang. Ya, itu. Nah, itu pemanfaatan alam yang bertanggung jawab. Selanjutnya, menghargai dan menjaga alam. Nah, satu, alam itu adalah titipan Allah. Allah, ya ini titipan Allah ya. Alam adalah titipan Allah yang harus dijaga dan dikelola dengan bertanggung jawab. Yang kedua, harus mensyukuri nikmat. Menjaga kelestarian alam sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah. Yang ketiga, kewajiban manusia. Manusia berhak memanfaatkan alam, tetapi juga berkewajiban menjaganya. Nah, ini selanjutnya tentang bencana alam sebagai akibat perbuatan manusia. Jadi, bencana alam itu diakibatkan oleh manusia. Yang pertama, satu, karena apa? Maksiat. Ya, tahu maksiat? Ya, perbuatan dosa. Seperti misalkan mabuk-mabukan gitu ya di pinggir pantai. Terus merajalelanya pencurian. Ya seperti itu perbuatan maksiat sehingga Allah murka. Misalkan di satu pantai diadakan sebuah acara. Di acara tersebut akhirnya menjadi kerusuhan dan sebagainya, sholat ditinggalkan gitu ya. Terus dipertontonkan hal-hal yang tidak dilarang oleh agama, nah itu juga mendatangkan bencana alam ya, maksiat. Yang kedua, tidak menghargai alam. Nah, jadi alam tidak dihargai oleh manusia. Yang ketiga, kerusakan alam ya, rusak karena tadi eksploitasi alam ya. Terus juga keempat, bencana alam. Itu natural ya, bencana alam. Maksudnya memang bencana itu kan Allah yang berkehendak gitu ya. Bisa saja tiba-tiba itu bisa. Seperti misalkan di Aceh ya. Aceh kan tentram ya. Agamanya juga, praktik agamanya juga sangat tinggi ya dalam ibadahnya di agama Islam. Aceh paling banyak mayoritas dan taat, tetapi ternyata bencana alam tidak bisa dipungkiri ya. Kalau sudah kehendak Allah ternyata ada tsunami gitu. Nah, itu mah bencana alam memang sudah ada garisnya dari atas ya, dari Allah. Terus yang keempat adalah kesengsaraan manusia. Karena kesengsaraan manusianya miskin ya, kekurangan sehingga itu pun bisa menjadi bencana alam. Nah, kesananya jadi seenaknya gitu ya, untuk alam itu tidak dimanfaatkan dengan baik tetapi dieksploitasi dengan tidak baik ya. Nah, itu ada beberapa faktor ya. Nah, itu penjelasan dari Bapak sekilas untuk materi melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Sampai sini dapat dipahami materinya. Jadi penting nggak untuk melestarikan alam dan menjaga lingkungan? Nah, langkah selanjutnya setelah Bapak menjelaskan materi ini, Bapak akan memberikan tugas ya kepada kamu di sini, kamu kerjakan ya. Tapi sebatas rumusannya saja atau rencananya saja. Kamu rundingkan di kelompok masing-masing. Rundingkan, diskusikan, kira-kira perbuatan apa ya, perbuatan apa yang akan menjadikan kamu itu bermanfaat ya bagi pelestarian lingkungan dan menjaga alam. Jadi apa yang kamu perbuat untuk bisa melestarikan alam atau menjaga lingkungan teh? Bisa di lingkungan sekolah, boleh, di lingkungan rumah boleh. Bentuknya seperti apa? Boleh. Terserah. Sesuai dengan kemampuan kamu saja ya.
Itu seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi di awal, minat dan bakat kamu atau keterampilan kamu kan berbeda-beda ya. Oke, Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk kamu merumuskan berunding ya. Jok berunding dulu, diskusikan selama 3 menit sampai 5 menit. Nah, nanti Bapak akan menyuruh di setiap kelompok untuk mempresentasikan ya hasil diskusinya di kelompok. Silakan. Baik, sudah selesai ya. Sekarang kamu bisa presentasikan sesuai dengan arahan dari Bapak dan instruksi dari Bapak ya. Ini ada 5 kelompok. Kita mulai dari jajaran depan saja dulu ya, dari sini, dari kelompok yang dipimpin oleh Ajam. Nanti selanjutnya setelah kelompok Ajam, ini kelompok Juli, kelompok Desti, terus nanti kelompok Gina, selanjutnya terakhir kelompok Gumila. Siap untuk mempresentasikan? Ya. Oke, ini sebenarnya. Ini Pak. Ya, di sini aja, simpan. Ya. Berdiri ya. Perkenalan dulu ya, saya nama siapa, terus nah ini teman-temannya siapa? Ya, so. Perkenalkan, nama saya Ajam dan Anjar, ada Muhammad Anwar, Jaisan, Nadit, dan Asep. Ya. Hasil diskusinya apa? Hasil diskusi dari kelompok kita adalah mengkampanyekan buang sampah pada tempatnya di lingkungan sekolah dan membuat poster melalui aplikasi Canva dan dicetak lalu dipajangkan di kelas. Oh iya, jadi kelompok Ajam akan membuat poster yang bertemakan apa? Buang sampah. Membuang sampah, ya, membuang sampah supaya di kelas ya, di kelas supaya di kelas itu tidak membuang sampah sembarangan. Oke, itu melalui melalui apa membuatnya? Melalui aplikasi Canva. Oh, Canva, udah bisa ya kamu ya. Oke, tepuk tangan buat kelompok Ajam. Selanjutnya kelompok yang dipimpin oleh Juli. Boleh siapa saja yang mau mempresentasikan. Ya, apa? Perkenalkan, saya Zanda dan di sini ada teman saya Salvia, Ayania, dan Juni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu melestarikan alam, menjaga lingkungan, yaitu dengan cara mengkampanyekan, menjaga, merawat pohon, serta menanam pohon di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Bentuknya membuat poster melalui aplikasi Canva dan tayangan TikTok. Ya, tepuk tangan buat kelompok Juli. Ya. Jadi hampir sama ya. Ini akan membuat poster ya, membuat poster kampanye menanam pohon ya dan merawat lingkungan. Jadi menurut kelompok ini penting untuk dirawat ya pepohonan itu. Selanjutnya untuk kelompok Destia dan kawan-kawan, silakan. Sambil dipegang. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Saya bersama teman saya Desti, Diana, Ririn, dan Dara ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Menanam pohon di lingkungan sekolah atau di rumah, lalu divideokan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Ya, tangan buat kelompok Desti ya. Jadi ini akan membuat ya sama ya menanam pohon ya, menanam pohon.
Ya, nanti di videokan mungkin ya. Oke. Ini kelompok Desi. Selanjutnya kelompok Gina dan kawan-kawan. Silakan. Oh ya, sok. Sama siapa aja. Bacakan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Fitri dan di sini ada teman saya, Kameria, Gina, Angel, Dena. Hasil diskusi kelompok kami membuat narasi atau tulisan tentang pentingnya melestarikan lingkungan untuk ditempel di dinding sekolah. Tahan buat kelompok Gina. Lanjut satu lagi kelompok Gumilar. Ya. Gumilar ini mana dijanji kan? Ya, nggak apa-apa. Siapa aja. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Hilmi dan Ya. nama teman saya Digi, Dede, Gumilar dan Nias. Saya akan mempresentasikan Hasil diskusi kelompok ya. Apa? melaksanakan gerakan jumat bersih di kelas supaya kelas enak untuk dipakai. Ya. Gerakan Jumat bersih ya. Oke, sangat bagus ya. Tepuk tangan buat kelompok Gumilar. Nah, itu nanti di videokan ya. Ya, terima kasih ya atas ide-idenya dari setiap kelompok. Semuanya idenya bagus ya. Oke, alhamdulillah kami sudah bisa paham tentang pelestarian lingkungan dan menjaga alam. Nah, selanjutnya mungkin yang selanjutnya nanti untuk hasilnya bisa kamu pelajari dulu ya di rumah, pelajari sesuai dengan rumusan tadi yang kamu diskusikan di rumah ya. Setelah pelajaran Bapak di rumah kamu berkelompok lagi. Kalau yang membuat video berarti kamu buat videonya ya. Nah, buat videonya sesuai dengan hasil diskusi. Untuk yang membuat tadi tulisan ya dilaksanakan tulisannya, terus yang membuat poster juga oke, dilaksanakan tugasnya secara berkelompok. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan tes ya atau melihat hasil kerja kamu semuanya. Nah, untuk menutup kegiatan atau pembelajaran hari ini ada penilaian dulu ya, asesmen dari Bapak sedikit sebentar ya. Kamu kerjakan saja satu poin ya, satu poin saja. Nah, ini Nox bisa sambil tulis ya tugasnya ya. Coba ditulis ya untuk tugasnya. Ya, tugasnya tadi seperti yang tadi, namun sekarang adalah tentang ini untuk tes formatifnya. Tes formatifnya adalah bagaimana kamu pahami aja ya. Tuliskan 3 langkah. Tuliskan 3 langkah. 3 langkah perilaku sehari-hari. 3 langkah perilaku sehari-hari dalam menjaga lingkungan. Oke, ya. Diisi ya. Coba sekarang diisi. Ya, diisi langsung. Kalau sudah sampaikan satu kelompok itu sama satu kelompok saja dikumpulkan. Ya. Nanti boleh dalam satu buku semua kelompok, boleh 1 lembar, boleh nanti Bapak ambil.
Udah selesai ya? Ya, coba. Ini hasilnya. Oh ya. Nah, hasilnya. Boleh buku juga nggak apa-apa. Oke, yang 3 sini coba. Boleh bukunya bawa sini nggak apa-apa. Buat penilaian. Selanjutnya. Oke, ya. Nah, terima kasih ya. Nah, ini sebagai bahan tes dari pertemuan hari ini ya. Jadi penilaian hari ini. Nah, nanti selanjutnya tugas itu menjadi penilaian juga ya yang tadi Bapak tugaskan. Itu saja pertemuan hari ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan belajar tentang tata cara membuat video, membuat poster. Nanti Bapak akan ajarkan melalui aplikasi Canva. Kamu tadi tugasnya boleh kamu kerjakan secara belajar dulu atau tidak. Nanti kalau ada kekurangan nanti diperbaiki di pertemuan berikutnya. Dan terima kasih. Kita tutup dengan doa ya, pimpin oleh KM. Silakan. Ya. Silakan. Setelah selesai belajar, kita berdoa mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.